Ini adalah bahan-bahan isi untuk chicken puff pastry. 250 gram daging ayam, 3 siung bawang putih yang dicincang, bawang bombay yang diiris-iris, lada bubuk. Kemudian ini adalah bumbu masing-masing seperempat sendok teh, garam, gula pasir, dan kaldu instan, tentu dengan minyak goreng untuk menumis. Kita masukkan dulu minyak gorengnya. Minyak goreng untuk menumis kira-kira 2 atau 3 sendok makan. Kemudian kita tumis 2 macam bawang, bawang putih dan bawang bombaynya. Kita tumis sampai betul-betul mateng dan kayu serta tidak bau bawang mentah. Setelah bawang mulai agak kekuningan, artinya sudah betul-betul matang, kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita giling. Kita lihat sampai berubah warna seperti ini. Setelah berubah warna seperti ini, supaya matang, kita tambahkan airnya. Ya. Jangan lupa juga kita tambahkan lada bubuknya. Kira-kira seperempat sendok teh. Biarkan sampai si ayam betul-betul matang dan airnya menyusut. Sebelum menyusut, maka akan kita tambahkan bumbu yang lainnya. Setelah airnya menyusut, maka kita masukkan 3 macam bumbu. Ini adalah garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Untuk memberikan warna supaya tidak terlalu pucat, boleh kita masukkan sedikit kecap, kurang lebih 1 sendok teh, supaya warnanya agak coklat. Tapi itu tergantung selera ya. Tapi ini karena pucat banget, akan ibu tambahkan kecap. Ini kebetulan karena menurut ibu ini terlalu pucat, maka ibu tambahkan sedikit kecap. Ya, jadi warnanya tidak terlalu pucat sekali. Oke, kita masak sampai kering, tetapi tidak boleh gosong. Kita masukkan 250 gram tepung cakra, 20 gram gula halus. Dulu ya, bahan-bahan kering sambil dimasukkan airnya sedikit demi sedikit. Garam dan butter dimasukkan setelah setengah kalis. Setelah setengah kali seperti ini, baru kita masukkan dulu ya. Ya, kita masukkan garamnya. Juga kita masukkan 50 gram butternya. Ya, kita kocok lagi. Ini sudah cukup. Nanti kita akan proses diaduk lagi, jadi ini sudah cukup, dianggap cukup ya. Oke.
Kemudian kita bungkus dengan plastik wrap dan kita istirahatkan di chiller, di kulkas bagian bawah, bukan di freezernya ya. Istirahatkan dulu adonannya. Kita tutup. Nah, biarkan dulu istirahat. Nanti akan kita olah kembali. Ini jangan lupa ini dimasukkan ke freezer, ke refrigerator atau di chillernya di bagian bawah. Di bagian bawahnya, di raknya, bukan di freezer, selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, sebelum nanti akan kita gilas bersama si adonan, maka coarse fat ini atau flake pastry ini kita pipihkan, memudahkan pada saat kita masukkan ke dalam adonan yang sudah siap untuk lembaran yang akan digulung. Ini sengaja ibu masukkan ke plastik yang ukuran 2 kilo supaya memudahkan. Kita gulung, kita gilas. Fungsinya adalah untuk memudahkan ya. Seperti yang kak papa bilang, bahwa jangan dimasukkan ke dalam kulkas karena nanti akan keras sekali. Biarkan di suhu ruang. Dipipihkan sampai rata rapi. Kurang lebih seperti ini dipipihkannya, nanti akan kita gunakan. Ini setelah dipipihkan di dalam plastik yang 2 kiloan, gampang. Nanti tinggal pinggir-pinggirnya kita potong sehingga memudahkan. Ini biarkan dulu begini sampai kita waktunya nanti si adonan yang diistirahatkan selesai keluar dari kulkas. Oke, ini adonan yang sudah kita keluarkan dari chiller, dan kemudian kita juga menyiapkan terigu untuk taburannya. Kemudian ini rolling pinnya. Biasanya rolling pinnya diberi terigu dulu supaya tidak lengket seperti ini. Kemudian ini alasnya juga kita taburi di sini. Ya. Ini kita gilas dulu untuk memasukkan si coarse fatnya atau flake pastry-nya. Menyebarkan. Kalau masih awal ini boleh ditekan ya, karena ini belum ada isinya, belum ada flake pastry-nya. Kalau adonannya lentur maka enak. Kemudian kita masukkan ini, dibuka dulu dari plastiknya. Kemudian kita letakkan si flake pastry-nya atau coarse fat-nya atau lemak pastry-nya di atas ini. Nanti akan kita lipat. Ini kita letakkan di tengah-tengahnya. Ini juga begini, dan bagian sisanya kita tutupkan di sini. Nah, setelah seperti ini akan kita
bawahnya. Sekarang kita gilas. Kita gilas pelan-pelan karena ini sudah ada isinya ya. Kita gilas pelan-pelan karena ini sudah ada isinya sekarang. Jadi gilasnya harus pelan-pelan. Kemudian kita lipat kembali, tapi ini single ya, 1 2. Lipatan pertama ini guna simpan dulu ke dalam chiller lagi, ke dalam chiller lagi untuk diistirahatkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah kira-kira 10 menit maka dikeluarkan kembali dari chillernya, kita kembali akan digilas kembali. Kita lipat kembali, lipatnya masih lipatan single ya, yaitu hanya disebut lipatan single karena cuma 1 ya, 1. Kemudian iya, ini biar disebut lipatan single. Jadi kita gilas kembali. Berapa kali kita menggilasnya? Kurang lebih kita menggilasnya 5 kali, 5 kali bolak-balik seperti itu. Semakin banyak dilipat, giling, lipat, giling, maka akan semakin terlihat lapisannya. Kita balik dan kita lipat kembali. Iya, kita lipat kembali. Kita lipat kembali, masih lipatannya adalah single. Lipat kembali, sama lipatannya lipatan single seperti ini. Nah, ini adalah lipatan yang terakhir, kurang lebih ini sudah yang kelima. Ini adalah yang terakhir ya lipatannya. Lakukan pelan-pelan seperti tadi sampai melebar. Kalau yang ini karena ini sudah terakhir ya. Pelan-pelan ini sampai nanti melebar, nanti akan kita bentuk karena nanti ya seperti yang kalian tahu, ini adalah membuat puff pastry yang asin, yaitu chicken puff pastry. Sampai selebar ini, dilebarkan kurang lebih seperti ini, ketebalannya kurang lebih setengah senti. Ini butuh kesabaran, kalian nggak boleh kenceng banget, tapi juga nggak boleh pelan banget tekanannya, karena kalau terlalu tinggi tekanannya maka si coarse fat atau flake pastry yang di dalamnya akan keluar. Jadi ini pelan-pelan dan akhirnya bisa selebar ini. Ini kurang sedikit lagi, ini masih tebal, nanti sambil kita lihat ya.
kiri kanan, terutama dimulai dari tengah ya, karena biasanya bagian tengah ini lebih tebal. Jadi pastikan rata. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti baru kita potong. Nah, lihat ini kan sebenarnya nggak persis segi 4 ya. Nanti kamu kira-kira aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya harusnya menggunakan penggaris besi yang gampang, tapi kayaknya ibu nggak punya penggaris besi nih, jadi ibu pakai penggaris biasa untuk supaya rapi ya. Pastikan penggarisnya tentu sudah harus dielap dulu ya, harus bersih. Bagian nanti sisa-sisanya jangan digulung lagi, nanti akan kita lihat bagian sisanya supaya tidak terbuang percuma. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ibu mau potong kurang lebih ini 4 cm. Sorry, tidak 4 cm, tapi kurang lebih 10 cm. Perhatikan di sini kelihatan tipis ya lapisan-lapisannya. Oke. Ini bunda sedikit bilas sedikit supaya agak pipi. Pelan-pelan aja bilasnya supaya agak pipi. Ya. Nah, nanti akan kita isikan. Oke, ini isinya. Jadinya memang tidak banyak. Nah, ini begini caranya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ingat, pinggirannya jangan dilipat, pinggirannya jangan sampai kelipat, tapi begini aja. Nah. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Supaya nempel bisa dikasih air ke dalamnya. Tunggu sebentar. Nah, kelihatan ya, ininya supaya nempel dikasih air dikit. Ini jangan hentikan pinggirnya, karena ini kita akan melihat lapisannya, jadi ditekan pinggirnya seperti ini aja ya. Oke, seperti ini aja. Lakukan ini sampai habis. Ingat, pinggirannya yang tidak sesuai ukurannya jangan dibuang atau jangan digulung, nanti akan kita lihat sama-sama sisanya dibuat apa ya. Dilakukan seperti ini sampai selesai ya. Loyangnya tidak perlu diolesi margarin,
tapi cukup dibasahi dengan air biasa aja. Kemudian kita susun di loyang ini kurang lebih hanya 6 karena nanti kan akan mengembang. Jadi jangan terlalu mepet ya. Ini kita susun. Lalu kita olesi dengan kuning telur. Pada saat kita mengolesi kuning telur, jangan sampai terkena bagian pinggirnya. Karena nanti kalau terkena bagian pinggirnya, dia nggak akan mengembang. Kan kita akan melihat layernya. Ya. Supaya kelihatan layernya, maka pada saat kita mengoles, tidak boleh kena pinggirannya, cukup di bagian tengahnya saja. Nah, tadi kan ini dipisah ya antara kuning telur sama putih telurnya. Putih telurnya bisa untuk merekatkan di dalamnya. Kalau misalnya bisa air, bisa putih telur. Tapi karena ada putih telur, kan kuningnya kita pakai untuk oles. Maka si putih telurnya bisa. Ingat, mengolesnya juga jangan sampai kena pinggirnya. Hanya untuk merapatkan supaya bagian isinya tidak keluar. Ya cukup sampai begini aja. Tidak perlu sampai kena pinggirannya. Tidak boleh kena sisinya ya, karena kalau kena sisinya nanti kita tidak akan kelihatan layernya. Sementara ciri khas pada puff pastry adalah kelihatan layernya. Nah, ini dipoles semuanya sampai selesai, baru kita panggang. Pada saat kita panggang jangan lupa bahwa kita memanaskannya untuk oven listrik bisa diatur panasnya 200 derajat Celcius, kemudian api bawah dulu, jangan api atas, api bawah dulu. Nanti kalau kelihatan sudah mengembang, kemudian suhunya bisa kita turunkan perlahan-lahan. Ya, suhunya bisa kita turunkan perlahan-lahan. Kemudian 5 menit terakhir boleh diganti api atas untuk mengeringkan permukaannya. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Oke. Kalau posisi sudah mekar seperti ini, sudah tampak sedikit-sedikit layernya, maka suhunya boleh diturunkan. Suhu diturunkan fungsinya adalah untuk mengeringkan di bagian lapisan dalamnya. Jadi kalau tadi panas sekali 200 sampai 220, itu fungsinya untuk mengangkat supaya terlihat layernya dan bagian layer-layer tadi kering. Untuk supaya pastikan bahwa kering di bagian permukaannya, di bagian layer-layernya, bagian dalamnya, maka bisa dikecilkan suhunya, diturunkan suhunya. Khawatir nanti kalau terlalu tinggi bawahnya gosong tapi atasnya belum kering. Jadi supaya pastikan bahwa dalamnya kering, suhunya bisa diturunkan. Oke.